acara launching dan bedah buku biografi Abdurrahim Ja'far BA, pejuang kemerdekaan, politikus, dan ulama Labuhan Batu. Harusnya kita berbangga bahwa ada tokoh di Labuan Batu ini. Semoga dengan terbitnya biografi beliau, buku ini dapat diterima dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Wah, jadi saya teringat. Sampai di sini lalu saya baca, ya betul, saya pikir begitu. Apa yang saya alami di Stit Al-Wasliyah dan apa cerita mertua saya signifikan terhadap kejadian malam ini. Walaupun biografi itu adalah perjalanan sejarah seseorang yang ditulis oleh orang lain, tapi saya rasa buku biografi ini bukan orang lain karena cucunya langsung yang menulisnya. Ya Bu Yaya, mudah-mudahan orang-orang di sini yang hadir di sini adalah orang-orang yang hebat yang bisa membanggakan Kabupaten Labuan Batu. Ketika saya ke Jakarta, ke Medan, itu rata-rata PNS Medan itu, tokoh-tokoh Medan itu ya berasal dari Labuan Batu. Salah satunya itu Pak Abdul Haq Delimuddin, ya Bapak Khairul Jamal. Ternyata di Labuan Batu ini banyak orang-orang pintar, orang hebat yang mana masih bisa berguna. Ya, bukan saja hebatnya di Labuan Batu, bahkan di provinsi, bahkan di Jakarta. Jadi dengan moto kami cerdas bersinar, bagaimana anak-anak Labuan Batu ini bisa cerdas, bisa menjadi kebanggaan bagi kita bersama. Dalam hal ini ULB Press mendukung baik terhadap penerbitan buku, artinya bahwa kami dari ULB Press menyambut baik bila mana Bapak Ibu yang hadir di sini ingin menerbitkan buku, tidak usah jauh-jauh lagi, bisa datang ke ULB Press karena ULB Press ini juga sudah terdaftar sebagai anggota IKAPI. Dan ulama besar Buya Haji Abdurrahim Ja'far, di mana beliau ikut membangun bangsa khususnya di bidang pendidikan, politik, dan agama di Labuan Batu. Nah, di dalam buku ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk menyelami perjalanan hidup Buya Abdurrahim Ja'far yang sangat inspiratif. Dengan keteguhan hati dan kepedulian terhadap sesama itu berhasil mengubah bahwa tantangan itu menjadi kesempatan. Dan buku ini juga bukan hanya menyuguhkan tentang kisah-kisah sukses atau capaian-capaiannya, tetapi juga di sini kami juga menyajikan bahwa kegagalan, kesulitan yang dihadapi beliau itu adalah menjadi sebuah kekuatan. Beliau itu diakui dan dihargai kontribusinya terhadap pembentukan Kabupaten Labuhan Batu ini. Nah, sejalan dengan itu juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua NU tadi, bahwa atau kami ini juga pernah menjadi anggota konstituante, ikut merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Beliau pernah juga menjadi ketua Partai Masumi, beliau juga pernah menjadi ketua MUI, dan banyak hal lagi capaian-capaian beliau. Tentunya dengan tidak semudah itu banyak lagi hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi beliau. Dari buku ini ditulis tidak lain tidak bukan adalah salah satu tujuannya untuk melestarikan bahwa ada pejuang di Labuhan Batu yang secara nasional bahkan daerah itu sudah hampir tenggelam. Kemudian untuk penulisan dan proses penulisan di sini betul kita melalui proses panjang bahwa Buya Abdurrahim Ja'far lahir
pada tanggal 5 Januari 1916, dan itu sudah 1 abad yang lalu lebih, dan meninggal pada tanggal 27 Oktober 1994, 30 tahun yang lalu, tepat 15 hari setelah beliau meninggal saya lahir. Jadi 30 tahun yang lalu beliau meninggal. Kemudian benar bahwa kesulitan dari menulis biografi ini adalah salah satunya narasumber. Bagaimana kita cross check dan rechecknya. Ada 2 metode yang saya terapkan dalam penulisan buku ini. Yang pertama, saya menggunakan metode open-ended question, bahwa pertanyaan secara tertulis saya bagikan kepada seluruh narasumber yang memiliki kesaksian atas hidup beliau, yang itu berupa keluarga, kolega, santri, masyarakat setempat yang mengetahui. Jadi kurang lebih dari 120 responden saya temukan untuk dapat kesaksian dari open-ended question tadi, yang sampai akhirnya satu data itu dikatakan valid ketika lebih dari 90% mereka menyatakan ya atau tidak. Kemudian metode yang kedua yang saya terapkan adalah metode tematik. Dalam metode tematik ini, satu pertanyaan akan disebar kepada seluruh narasumber atau responden untuk diuji validasinya. Tolak ukurnya bahwa pernyataan keluarga itu tidak semerta-merta akan dituliskan dalam buku ini, melainkan di cross check kembali kepada narasumber lainnya. Yang ini untuk menguji validasinya. Dan melalui metode tematik ini kita berhasil mendapatkan atau menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang sudah diceritakan oleh beberapa saksi hidup atau narasumber lain, dari kesaksian teman, kolega, ataupun cucu. Jadi semata-mata buku ini ditulis tidak hanya berdasarkan pada penuturan keluarga, yang mungkin dalam konotasi biografi, kalau kita cuman menuliskan dari narasumber keluarga itu pasti yang baik-baiknya saja. Tapi kalau kita sudah proses melalui 2 metode tadi, kita akan menemukan validasinya. Mungkin itu untuk singkatnya dari penulisan buku ini. Kemudian untuk tentang Abdurrahim Ja'far, saya menyebutkan he different, he unique, and he is Abdurrahim Ja'far. Bahwa beliau itu berbeda, beliau unik, dan beliau itu Abdurrahim Ja'far, nggak ada yang lain. Bahwa pada masanya beliau bisa mengemban banyak sekali tugas atau hal-hal positif lain yang beliau lakukan sebagai pejuang. Bahwa di buku ini kita ceritakan bahwa perjuangan dari mulai beliau itu kecil, hidup di desa terpencil, desa kecil di Labuan Bilik. Mungkin kita semua sama-sama tahu ya bahwa Labuan Bilik saat ini itu seperti apa. Bahkan kalau bisa kita lihat tertinggal, kita bisa bayangkan pada tahun 1916 itu seperti apa. Itu kita jabarkan di situ. Kemudian perjuangan beliau lahir dari keluarga yang memang terdidik dan berlatar belakang agama yang cukup kuat, sehingga memberikan juga tekad kepada Buya Abdurrahim Ja'far ini untuk menekuni ilmu agama. Sampai beliau akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya Ibu Maimunah, yang saya gambarkan juga secara detail bagaimana pertemuan mereka sama-sama berjuang menjadi guru, yang kemudian mereka menikah. Dan pasca menikah tuh masih banyak sekali cobaan yang mereka harus hadapi, harus terpisah karena banyak incaran dari para penjajah. Itu juga diceritakan dalam buku ini. Yang menarik dari buku ini adalah benar disebutkan beliau sebagai tokoh pendidikan, filantropi. Bahkan di Labuan Batu tuh beliau pertama sekali membuka, kalau sekarang kita sebutnya sebagai filantropi, kalau dulu mungkin masih penghimpun dari zakat infak sedekah secara tradisional. Kalau sekarang kan sudah ada lembaga-lembaganya ya Pak. Jadi beliau juga termasuk pelopor itu. Kemudian pejuang kemerdekaan, menjadi anggota DPRD pertama pada tahun 1955, kemudian menjadi anggota konstituante. Kemudian beliau juga mendirikan berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan dan beliau aktif terlibat di dalamnya. Kemudian secara kita lihat dari sudut pandang agama, beliau juga aktif berdakwah
dan dakwah beliau itu cukup keras. Kalau sekarang tuh kita jarang sekali menemukan ustadz-ustadz yang kritis, tapi beliau itu sudah kritis dari dulu. Kemudian beliau juga menjadi wali hakim, guru, dosen kelas jauh, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang saya ceritakan, yang kita ceritakan dalam buku ini. Uniknya atau mengapa kita harus menyelesaikan buku ini, saya mengutip salah satu kutipan dari salah satu penulis terkenal bahwa orang paling jahat di dunia ini adalah mereka yang membaca buku tapi tidak sampai dengan selesai. Jadi harapan saya, Bapak Ibu semua sebagai tamu undangan di sini yang sudah punya bukunya, bisa diselesaikan buku secara keseluruhan, tidak hanya sepenggal, untuk bisa mengenang atau mengetahui secara keseluruhan cerita dari biografi Abdurrahim Ja'far. Dari semua yang ditulis di dalam buku tadi, biografi Abdurrahim Ja'far, saya baca dari awal sampai akhir tadi. Sungguh seperti yang sampaikan Pak Rustam, boleh jadi banyak tokoh lain juga yang seperti Abdurrahim Ja'far yang kita harapkan akan terbit buku-buku biografinya. Jalan tokoh nasional adalah suatu lembaga masyarakat atau seperti kita ini mengajukan kepada DPR. Kemudian DPR akan melakukan rapat dengan memintakan argumen-argumen bukti-bukti bahwa dia betul adalah seorang pejuang. Tadi di halaman berapa saya ada tertulis itu bahwa Abdurrahim Ja'far mendirikan PGA Labuhan Batu. Jadi saya di bawah ini perguruan agama dalam kurung PGA Labuhan Batu, yang terakhir ya, halaman 64. Perguruan agama dalam kurung PGA Labuhan Batu didirikan oleh Abdurrahim Ja'far pada masa ketika pendidikan agama di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Tadi di halaman sebelumnya Persatuan Guru Agama, tapi di halaman 64 pendidikan agama dalam kurung PGA. Jadi yang didirikan ini PGA yang mana? Saya kebetulan alumni PGA Al-Wasliyah. PGA Al-Wasliyah Jalan Seringo-Ringo. Saya 36 tahun dulu namanya. Jadi saya masuk PGA Al-Wasliyah Seringo-Ringo itu tahun 1974. Dan saya tamat tahun 80, seharusnya tahun 79. Tapi karena pada tahun 79-80 terjadi peralihan tahun pelajaran. Seharusnya tamat dulu bulan 12 menjadi tamat bulan 6. Menulis buku sejarah ini memang sangat-sangat susah karena ada sifat manusia itu yang pasti itu melanda setiap manusia, lupa. Kematian dan lupa ini pasti ada. Makanya tokoh favorit saya dalam metodologi penulisan sejarah itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari ini salah satu karyanya yang paling terkenal adalah hadis-hadis yang hampir seluruhnya sahih. Kenapa? Metodologinya ini kejam. Dia tidak akan mewawancarai orang itu kalau orang itu ada noda. Bahkan ada riwayat ketika dia ke Mesir, dia direkomendasikan untuk menemui seorang ulama. Tapi ketika dia sampai rumah ulama itu, dia lihat sang ulama melempar ayam, dia batalkan untuk menjadi narasumber. Nah, ini kejamnya Imam Bukhari, dan dunia barat pun mengakui bahwa metodologi penulisan sejarah itu adalah yang terbaik seluruh dunia adalah Imam Bukhari. Kalau sultan-sultan zaman dulu, baik itu yang Umayyah, Abbasiyah, itu rata-rata sultan itu mempunyai juru tulis masing-masing. Jadi apapun itu ditulis oleh juru tulisnya. Nah, kalau zaman dulu dan sampai sekarang kita punya diary, apa namanya, buku catatan-catatan. Tapi kan sekarang udah jarang kita kan. Nah, kalau dulu zaman-zaman gitu ada apa yang buku harian ya, diary kata orang kan. Nah,
Dan penulisan sejarah ini saya ingatkan kepada tim penulis kemarin bahwa memang harus betul-betul untuk menulis, karena ini adalah fakta. Kalau salah fakta ini nanti berarti salah semua gitu. Makanya tidak heran kalau di lapangan ada juga beberapa orang yang menolak jadi narasumber. Alasannya mungkin lebih tepatnya itu apa ya, mungkin sektarian lah mungkin ya. Ada yang menolak, Pak Buya. Kenapa bukan yang kenapa WLB yang liberal menulis buku Abdurrahim Ja'far katanya? Kenapa bukan sebuah lembaga agama? Tapi kami berpikir kapan lagi mau ditulis gitu loh. Biarkanlah WLB yang liberal ini lah yang menulis. Ya kan? Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi WLB tentunya. Dan penulisnya pun ini anak muda sebenarnya. Anak muda, dosen baru, Muhammad Amin sama Praida Hansa, mereka berkolaborasi. Kami hanya editor, mengarahkan bagaimana mencari data, bagaimana mengolah data. Dan ini juga tadi ada beberapa kekeliruan, ini akan kita perbaiki juga. Dan kami dari pihak Universitas Labuan Batu, saya bersama Bung Suheri, saya lupa menyebut sahabat saya Bung Suheri, saya berdoa semoga cepat sembuh. Seperti sedia kala kita bertarung lagi dalam pemikiran, dalam ide gagasan. Saya banyak sebelum beliau sakit ini banyak berteman dengan beliau, banyak gagasan-gagasan termasuk ide-ide literasi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan secepatnya, ya.